Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Nuritan dan Keramal Jakarta. Pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu dari MCI ya, betul? MCI Mualaf Center Indonesia. Alhamdulillah, dengan Ustadz. Jangan Ustadz. Oh jangan Ustadz. Kiai. Jangan. Biasa dipanggil kalau dari teman-teman Ko. Kebetulan, kebetulan Hitachi Ko. Oh Hitachi, hitam tapi Cina. Iya. Panggilannya Fandi berarti ya? Fandi Fandi aja ya. Iya, boleh Ko. Asli mana Jogja? Kalau asli sebenarnya kelahiran di Jawa Timur, Tulungagung. Cuman kira-kira sejak tahun 2015 saya sudah menetap di Jogja. Oh gitu. Pindah hijrah berarti. Hijrah. Sekeluarga semua. Awalnya saya aja kan akhirnya bisa bikin keluarga di sana kan. Oh jadi awalnya sendiri ngerantau terus cari istri orang sana. Oh dapat istri orang sana. Enggak, maksudnya orang tua nggak pindah ke Jogja? Enggak. Tetap di Tulungagung. Tetap di Tulungagung. Alhamdulillah ya. Mantan kafir ya? Sama kayaknya. Iya, sama ya. Sama. Alhamdulillah. Enak ya ngomongnya ya. Sama-sama malam nanya mantan kafir lo ya. Gitu. Apalagi kita sama-sama Cina kan? Sama-sama sipit lagi. Sama-sama Cina, jadi nggak ada rasis, nggak ada ini. Iya. Karena alhamdulillah kan kita nggak pernah bisa milih ya. Iya, nggak bisa milih. Iya, nggak bisa milih. Ya kalau Cina tapi hitam itu kan DL gitu. Enggak. Asik. Alhamdulillah dengan Fandi. Fandi siapa namanya? Lengkapnya Fandi Wiyogo Gunawan. Oh, kirain Fandi Kristianto. Kayaknya meleset sedikit itu. Bukan, kalau masih ada nama-nama gitu kan ya. Tahun berapa syahadat Fandi? Syahadat tahun 2005. Lama ya. Udah lumayan. Makanya kalau dibilang sih nggak bisa disebut lagi mualaf ya. Iyalah, sudah jauh gitu kan. Jauh ya. Tepatnya di 5 November 2005. Oh, oke. Siapa yang nyuruh? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Loh, Karena ini aja. Kalau kita bilang saya pencarian sampai 1,5 tahun untuk masuk ke Islam gitu kan, mempelajari dari satu yang lain, terus sampai akhirnya finally. Maksudnya satu yang lain-lain, maksudnya agama yang lain? Iya. Oh, bukan Islam yang lain? Bukan. Jangan salah sebut. Ntar ada Islam ini gitu. Bukan. Apa lagi? Kan kalau kita bilang di Indonesia saat itu agama yang diakui kan ada 5 tuh. Oh belum 6 ya? Belum 6. Okay. Saat itu belum 6. Tapi kan di keluarga saya ada 6 jenis. 6 agama? 6 agama. Dalam satu keluarga? Dari keluarga besar. Oh keluarga besar. Jadi kalau ada Muslim juga berarti? Enggak. Maksudnya tadi 6 Mini. Kalau yang Muslim biasanya kan ya tahu sendiri lah kok. Kalau Chinese tuh kalau sama Muslim gimana gitu kan, kadang kita kayak dilupakan gitu kan. Yeah. Nah itu rata-rata mayoritas tuh di Kristen, terus kedua Katolik, Buddha, Hindu. Ada Hindunya juga? Ada Konghucu. Oh. Kalau Konghucu bisa dibilang meskipun meluk yang lain tapi tetap ada. Itu keluarga besar. Keluarga besar. Tapi maksudnya kalau yang Hindu tuh bukan yang sedarah gitu. Satu marga sih. Oh, satu marga. Oh, okay. Dan ada aliran kepercayaan juga. Jadi makanya 6. Oke. Yang saya pelajari dulu awalnya 6. Iya. Tapi mempelajari yang dipelajari jadi apanya aja? Kalau saya itu karena pas saat itu bisa dibilang kan pemikiran saya belum sedewasa sekarang kan. 2005 itu usia saya kemungkinan bukan kemungkinan sih, persisnya di 14 tahun. Wih, 2005 itu 14 tahun. Jadi sekarang masih 33 sih. Baru lah ya, 33 ya. Nah, masih kan? Iya baru, belum 70 kan? Belum. Jadi mempelajari agama-agama waktu itu. Jadi awalnya saya dari besar di Kristen Protestan, gitu kan. Gerejanya GKA. Apa tuh? Gereja Kristen Abdiel. Iya. Oke. Terus? Nah, dari Engkong itu kan sering ini ya. Sering ngajak saya itu ya ibadatnya bukan ibadat anak-anak dari mulai TK tuh. Jadi sering dibawa ke ibadat
dewasa. Terus? Yang habis subuh, habis subuh sampai kadang akhirnya itu seringnya kalau anak-anak lain kan cuman hari Minggu aja kan. Kalau saya dari Sabtu kadang malam itu sudah mengikuti ibadah malam. Akhirnya dari situ kan kehidupan saya jadi bisa dibilang separuh sudah berada di gereja. Kan karena dari itu pun juga dan sering baca-baca itu dari kecil itu kayak cita-citanya. Ini saya geser dikit. Nggak apa-apa. Dari kecil itu karena seringnya diajak ke gereja, terus ini akhirnya punya cita-cita itu untuk jadi martir. Sampai mau jadi martir? Iya. Dulu ngeri amat. Jadi kalau mic-nya agak depan mulut. Depan mulut. Ya udah sini. Agak jauh nggak apa-apa, tapi depan mulut. Nah. Enggak dah sini dah. Terus. Nah, dari situ akhirnya kan kita memperdalam, terus sering ikut bantu di gereja kan gitu kan. Jadi jadi pekerja gereja. Pelayan ya. Marbot. Bisa dibilang pelayan ya kalau kita biasa. Dan pas usia 9 tuh sudah mulai bantu-bantu nyiapin sekolah minggu. 9 tahun? Iya. Lah 9 tahun kan masih jadi anak sekolah minggu harusnya? Iya, tapi karena pas saat itu karena ini itu sering bantu nyiapin, terus nanti duduk bareng tuh bantu nyiapin, terus sampai waktu sudah mulai bisa bercerita, itu saya sudah mulai ngajar. Umur berapa? Kira-kira 11-12 itu. 11 tahun? 11 udah tahun ngajar sekolah minggu? Tapi kayak apa ya, istilahnya kita kayak guru tandem. Kalau misalkan dari ini ceritanya saya sudah menguasai gitu kan, nah saya diminta untuk ini. Jadi kayak pelatihan mulai ngajar tuh. Nah muridnya sendiri pun itu rata-rata ya di bawah 6. Di bawah 6 tahun ya masih. Buat anak-anak. Iya buat anak-anak. Banjir Nuh gitu ya. Banjir Nuh terus ini. Binatang sepasang masuk kapal gitu ya. Kan di situ juga udah dijelasin kan. Nuh itu diperintahkan sama Allah Bapa untuk memisahkan hewan yang halal dagingnya untuk dimakan dan haram dagingnya untuk dimakan. Itu jadi konsep halal haram itu sebenarnya juga ada di dalam Bible ada. Terus selain itu? Nah setelah itu kan saya kayak mikir kan, terus pas saat itu terus patungnya buat apa tuh di depan kan gitu kan. Saat itu saya sih begitu gitu kan. Cuman karena memang gereja saya pun itu kayak bikin majalah itu loh. Apa? Majalah remajanya, majalah buletin gitu. Nah, cuman overall karena memang saya sendiri itu tidak secara spesifik kayak anuin Koko untuk baca Bible secara detail, tahu titik letaknya itu. Dari momen itu saya akhirnya mulai tuh baca Bible dari awal gitu kan. Baca Bible dari awal yang terus pertama itu logika yang pertama tuh anaknya Adam Hawa itu kan laki semua. Ada satu lagi kan. Itu. Nah, itu semua laki tuh. Cuman dijelaskan di situ menikah dengan anak-anak Allah yang lain. Nah, di sini saya pertanyaan, kalau ada anak-anak Allah yang lain, ini siapa? Kan gitu kan. Akhirnya mulai bimbang, mulai ini. Terus itu umur 11? 11, 12, enggak sih, itu kan saya sahadat 14 ya. Itu kira-kira 1,5 tahun sebelumnya. Itu umur 12-an lah ya. Jalan 13. Karena kan pada saat itu saya sendiri masih minim literasi ya, dalam hal ini. Dan pas saat itu juga saya akhirnya seringnya kan buka Bible tapi sambil baca gitu kan. Terus ketemulah yang kalimat Allah itu Esa, Allah itu pencemburu gitu kan. Itu kan ada di kitab Korintus kalau nggak salah ya. Ya, ada beberapa. Di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Ya. Itu sampai momen dimana saya merasa, ini harusnya kan Tuhannya cuma satu nih.
gitu kan. Harusnya Tuhannya cuma satu, Allah Bapa di surga yang istilahnya di luar kapasitas manusia gitu kan. Karena kayak kisahnya bagaimana Nabi Musa gitu kan, yang kaumnya itu minta untuk Nabi Musa itu pengen bertemu dengan Allah langsung kepada Nabi Musa. Sinarnya baru turun, Bukit Sinai sudah bergoncang kan itu kan. Nah itu saya berpikir berarti kuasanya luar biasa dong, gitu kan. Kita nggak bisa bayangin. Terus akhirnya saya mikir kalau bentuknya seperti manusia tuh, gitu kan, tangannya yang dipakai buat bikin gunung, itu tangan yang sama untuk bikin hidung kita, hidungnya Nabi Adam gitu kan. Jadi saya mikirnya kayaknya nggak masuk logis deh, kan gitu kan. Terus habis itu at moment saya melihat ke agama lain kan. Saat itu yang paling dekat Katolik. Tapi atau masih sama aja sama aja gitu kan. Kalau GKA kan cuma Protestan, kalau Katolik kan memang beda. Iya, memang beda. Beda denominasi sebenarnya, tapi sama-sama Kristen. Iya. Terus habis itu dari poin itu saya akhirnya ke yang Buddha. Saya diam buka. Nah, dari situ itu saya agak lupa ingat ya, karena saya pas saat itu cuma beberapa hari baca kitabnya yang dari saudara saya itu. Itu tuh pada akhirnya itu penyembahannya itu ke sosok yang di atasnya Buddha lagi. Jadi ada di atasnya yang lebih tinggi lagi di atas Buddha, dan itu kayak digambarkan seperti sinar saja. Kalau kita kalau saya sendiri kan dulu kan melihatnya kayak yang di film Kerasakti itu, di atasnya itu kan ada sinar lagi, kan tidak digambarkan sebagai bentuk. Nah terus habis itu saya mikir lagi kan, wah ini kok begini lagi nih ketemunya. Ke Hindu akhirnya, ke Hindu yang paling dekat kan, memang juga ada saudara juga yang di Bali kan. Itu saya ini kembalinya ke yang Widi gitu kan, yang satu, yang mereka juga nggak gambarkan sebagai bentuk juga kan, Sang Yang Widi. Terus? Nah karena pas saat itu saya sendiri juga minim literasi tentang Islam gitu kan, akhirnya saya milih tetap bantu di gereja tapi kayak setengah-setengah, gitu kan, kayak setengah-setengah, cuman kayak identitas saja, tapi dalam setiap hari itu saya lebih ke nggak percaya dengan agama tapi percaya adanya Tuhan. Berarti agnostik berarti. Ya. Lebih ke agnostik. Itu kalau agnostik itu hampir 6 bulanan lah. 6 bulanan agnostik sampai akhirnya pada satu titik saya ketemu kan. Jadi dulu niatnya begini. Saya kan dari sekolah Katolik awalnya, yayasan Katolik. Waktu TK SD itu di yayasan Katolik kan gitu kan. Nah, terus setelahnya itu saya niatnya masuk ke negeri itu untuk memperluas ini, untuk ngajakin orang masuk ke gereja. Bayangan saya umur berapa itu? Ya masih di itu sebelum SMP. Sebelum 2014. Sebelum 2004. Hah? Sebelum 2004. Iya, 2004 kan saya berarti kira-kira umur 13 kan? Ya kira-kira 12-13 lah. Ya, 12-13. Kan 2005 tadi umur 14. Nah, berarti kalau 2004 berarti umur 13. Iya. Ya. Udah mikir mau bawa orang masuk gereja? Ya, memang dari SD itu sudah kepikiran begitu sih. Dari dulu. Berarti militan ini. Dari martir ya. Iya, sampai mau jadi martir, mau bawa orang ke gereja berarti kan SMP kan itu kan? Iya, dari mulai kelas 6 SD itu sudah mulai ngajakin orang untuk masuk ke gereja. Iming-iming. Radikal. Gitu kan. Radikal. Terus? Nah, at moment, terus pada saat satu momen ketemulah dengan Quran. Terus bacalah terjemahan. Jadi waktu SMP itu kan niat saya buat ini baca Quran itu salah satunya kan niatnya buat
kita bahan ngobrol kan, Oke. sama bukan bahan ngobrol sih, Ya. lebih ke memikat gitu Ya, untuk ya. bahasanya begitu. Terus, Nah, qadarullahnya malah nemukan keesaannya di situ. Jadi meskipun saya itu pas saat itu masih istilahnya agnostik ya, tapi karena keterikatan saya sama gereja itu kayak besar, masih kuat, itu tuh rasanya masih pengen ngajak orang buat ini dulu kan gitu, karena kebiasaan dari ini ya. Jadi kayak mulai dari kelas 6 SD itu kadang kan bayangan orang-orang kayak gimana sih caranya anak kelas 6 gitu kan. Jadi saya tuh biasanya kayak nyamperin tukang becak kah, atau warung yang saya tahu kalau itu dia bukan Kristen gitu kan. Terus kayak warung gitu itu biasa kan kalau azan tuh saya kan beli apa gitu kan. Loh, ibu nggak sholat nih kayak gitu kan. Ibu nggak sholat gitu kan. Saya terus gampang bisa nanti kok kan gitu. Emang kalau nanti Tuhannya nggak marah kayak gitu kan. Terus dia kan sudah biasanya itu sudah mulai bingung jawab. Terus habis itu saya mulai ke bahasa begini. Kalau memang Tuhannya sampai marah, emang Tuhannya ngapain? Besok warungnya langsung sepi, atau ibu langsung dibikin sakit, atau bagaimana? Kan itu kita ngomong secara logik ya, secara logik seperti itu. Dan akhirnya kadang itu mereka akhirnya ketika kita ajakin kayak, ayo ke gereja, makan-makan, gitu kan, biasa lah, caranya. Akhirnya ngikut. ada yang ikut. 1-2 lah ya pas saat itu. Cuman kalau yang agak ini pas waktu ikut KKR, cuman jumlah tepatnya saya enggak ini. Tapi kalau KKR itu kan saya secara tim ya. Jadi nggak bisa, itu pencapaian saya pribadi. SMP kan. berarti masih di Tulungagung? Masih. Saya lepas Tulungagung tahun 2011. Keluar dari Tulungagung. Masih antar kota. Akap Ya. bisa Antar kota, antar provinsi. antar provinsi. Ya. Terus 2015 menetap di Jogja. Dan uniknya proses saya syahadat itu begini. Ketika saya mempelajari Islam, saya mengetahui bahwa Islam itu menyembah Tuhan yang satu, satu, gitu kan. Di situ saya mulai interest gitu kan. Terus ngelihat sebenarnya yang saya lihat ada beberapa poin di sini. Tuhannya Esa satu, Nabinya Muhammad itu pun tidak dimuliakan di atas manusia, tapi tidak setara dengan Tuhan. Ya. Kan gitu kan. Ya. Dari momen itu saya akhirnya penasaran kan. Penasaran, baca di Al-Quran. Terus saat itu karena kita ngomong ini logika saya pada saat itu kan, baca Quran terus nemu ayat tentang ini proses manusia diciptakan di dalam rahim, embrio ya. Dari mulai embrio sampai akhirnya menjadi manusia itu kan bisa kita bilang penggambarannya detail kan? Detail di dalam Quran. Nah, logika saya pada saat itu zamannya Nabi itu belum ada namanya USG, belum ada namanya X-ray kan gitu kan. Berapa banyak ibu hamil yang harus dibedah perutnya untuk dicek perkembangannya? Itu logika saya pas saat itu, logika pas saat itu. Yang kedua itu tentang air laut yang tidak bercampur. Nah pada saat itu saya dan sampai sekarang saya itu tidak pernah menemukan sirah Nabi Muhammad itu naik ke atas kapal dan berlayar. Kan gitu kan. Kau sholat Gibraltar gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, kan gitu kan. Atau naik unta ke ujung Afrika gitu. Kan nggak ada. Ya. Tapi saat itu pemikiran saya begini, kalau ini yang ngasih info tentang hal-hal ini tadi, bukan info yang A1. Kok kayaknya lucu ya? Gitu kan.
Sedangkan apa yang tertulis di dalam Quran itu 700 tahun yang lalu. Sekarang kita 700, 1400. 1400, Ya. maaf. Terus? Bayangan saya 700 Masehi. Oh, iya. 1400 tahun yang lalu itu belum ditemukan hal-hal yang detail seperti ini kan gitu kan. Nah, pada saat itu saya terfikirnya seperti ini, ibarat kita ada di atas kapal di atas lautan. Kita baca buku tentang apa yang ada di lautan, ikan, terus cumi apa. Tapi kita cuma baca, tapi kita nggak ngelihat sendiri, kita nggak ini. Jadi dari rasa penasaran itu, bukunya saya tutup, masuklah dulu. Oh, alhamdulillah. Jadi pada saat itu saya mikir cuma semalam. Ketika sudah baca semalam, itu tuh langsung. Paginya saya datang ke guru pas itu guru SMP saya. Kan ada guru, kalau di negeri kan ada guru untuk khusus agama Islam, agama Kristen kan ada. Saya datang ke guru agama Islam, kaget beliaunya. Kamu udah dipikir matang? Sudah izin orang tua. Padahal belum saya. Tapi saya ngomongnya sudah kan. Akhirnya langsung sadar dibawa ke PA, Pengadilan Agama. Saat itu. Terus abis itu kayak orang on dibilang. Jadi perkiraan saya itu, saya tahu ada tuntunan sholat gitu kan. Tapi saya nggak pernah ngebayangin kalau sholat itu wajib 5 kali sehari. Belum tahu. Terus juga ternyata pas saat itu saya syahadat itu momennya seminggu atau 2 minggu sebelum puasa. Saya lupa waktu persisnya, pokoknya nggak sampai 1 bulan lah. Jadi langsung puasa. Jadi langsung harus puasa. Terus kayak sempat mikir, wah, salah agama nih katanya. Bukan, salah momen nih. Salah momen. Gitu kan. Ya, salah momen ini sadarnya. Bahkan jadi saya ada satu momen lucu ya. Jadi waktu pertama kali saya sholat itu sholat duhur. Sholat duhur. Cuman pas saat itu memang saya nggak dikasih tahu untuk mandi besar dulu gitu kan. Cuman ngikut aja dulu gitu kan. Ngikut wudhu gitu kan. Karena wudhu saya lama kan, saya ngeliat gini kan, sambil ngeliat teman. Ternyata dia udah selesai duluan, nunggu yang lain ngeliat lagi gitu. Akhirnya itu saya masbuk nih, imam. Jamaah ini masbuk. Tapi masbuknya belum ruku. Ya kan. Waktu saya sujud, teman saya ada yang masbuk sebelah kanan. Ya kan. Selesai salam imamnya. Saya kan mau ikut salam, mau noleh gitu kan. Noleh lah ke kanan dulu. Teman saya berdiri. Ikut berdiri. Bayangan saya kan karena saya telat, kan gini. Berarti kalau telat harus nambah lagi gitu kan. Akhirnya ikutlah berdiri tuh. ikut 1 rakaat lagi ngikutin dia gitu kan. Karena belum hafal bacaan, belum hafal apa-apa kan. Udah ngikutin aja. Tapi alhamdulillahnya teman sebelah saya ini dia itu nggak pernah ngasih tahu sampai 3 tahun 4 tahun kemudian. Kenal sama dia orang-orang. Iya, karena teman sekolah kan. Teman sekolah. Jadi dia baru ngasih tahu itu setelah kita di SMA kelas 2 atau kelas 3 itu bikin reuni SMP tuh. Dia cerita di situ. Dulu kamu pertama sekali sholat itu sholatnya 5 rakaat. Oh iya. Iya, dulu begini. Oh iya, jadi teringat kan kejadian itu. Oh iya, memang saya tambah gitu kan. Tapi mungkin kalau pas saat itu saya langsung dikasih tahu mungkin bisa malu kan. Makanya Masya Allah ini sama teman saya ini. Kalau saya tahunya 3 tahun kemudian. 3-4 tahun kemudian dia. Dia keep 3-4 tahun itu. Iya. Wah, ceritanya ini belum ditanya udah nanya, udah cerita terus. Jadi tadi menjadi guru sekolah minggu ketika usia 11-12 tahun. Berarti kira-kira sekitar 2 tahunan ya berarti ya. Sekitar 2 tahunan, terus belajar agama-agama lain, termasuk Hindu, sampai akhirnya nemu Quran. Iya. Itu nemu Qurannya di mana? Atau ada yang memberikan atau gimana? Enggak, saya iseng. Semuanya karena iseng, karena di sekolah negeri kan. Belajar di perpus? Enggak, kan ada musolanya kecil tuh. Musola kecil. Nah, terus pas masuk.
masuklah saya pas waktu sebenarnya pas waktu kayak pelajaran agama tuh kan yang agamanya beda selain Islam itu kan suruh keluar. Nah biasanya saya ke kantin itu iseng lah ke masjid itu. Ikut ke masjid. Buka-buka. Habis itu saya sembunyiin di tas. Oh. Yang disembunyiin apa? Tapi besoknya dibalikin. Oh, Qurannya. Iya. Oh, dia pinjem lah. Pinjem lah. Pinjem tapi nggak ngomong kan. Iya. Tapi dibalikin. Tapi dibalikin. Terus? Soalnya kan habis adat kita dikasih gift kan. Udah dapat Quran yang baru. Yang lama tak kembali. Oh. Nah, waktu umur 14 itu ketika syahadat, jadi bilang dibawa ke pengadilan agama untuk syahadat di sana. Iya. Oh, jadi yang mensyahadatkan? Yang mensyahadatkan dari PA. Oh, jadi petugas pengadilan agama. Pengadilan agama. Oke. Kan belum punya KTP kan? Belum. Terus dikasih apa? Dokumen apa waktu itu? Surat izin dari orang tua, tapi tanda tangannya kebetulan mami saya bisa. Jadi yang bisa maksudnya situ, Pandi yang bisa meniru tanda tangan mamanya. Karena tanda tangan orang tua kan harus ada surat izin orang tua kan. Iya. Tanda tangan mami papi kan saya bisa gitu, jadi saya bisa meniru maksudnya. Susah amat kamu. Waduh, memasukkan tanda tangan orang tua. Iya, tapi alhamdulillahnya kan setelah itu kan 4 tahun kemudian mami papi juga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena apa waktu itu? Kalau pas saat itu sih sebenarnya kalau mami lebih ketika mami lagi sakit tuh, lagi sakit keras, terus beberapa minggu sebelum ininya meninggalnya beliau, itu kan sempat ngobrol sama saya, Van, kalau mami ini sudah agak kuat, kamu mau nggak ngantar ke gereja? Terus pada saat itu saya ngomongnya, nggak apa-apa Mi, tak antar. Nungguin di sebelahnya mami, megangin mami untuk duduk. Saya jawabnya mau. Gitu kan, nggak apa-apa Mi. Gitu kan. Itu ketika mami umur sakit. berapa? Itu 2010 berarti saya berarti 19. sudah 5 tahun. Iya. Sudah 5 tahun masuk Islam. Nah itu orang tua 2009. tahu nggak itu? Selama 5 tahun itu? Tahu. Oh, udah tahu. Tahu. Oke. Reaksi? Ya seperti keluarga lain. Oke. Jadi, Seperti keluarga lain. Oke. Jadi seperti keluarga mualaf yang lain maksudnya. Keluarga mualaf dan Chinese. Dan Chinese ya. Yang tipikal gitu lah ya. Tipikal. Tipikalnya dalam arti belum bisa melihat agama yang agama Islam setara dengan agama lain. Gitu ya. Oke. Jadi selama 5 tahun itu berarti mami papi ini mengasingkan atau sampai bagaimana? Nggak usah detail kalau memang nggak mau ceritain. Kalau dibilang kalau saya poinnya begini kok, karena mami papi sudah masuk Islam itu kan Allah sudah ampuni semuanya kan. Iya. Jadi kalau dibilang saat itu saya nggak sampai, ya sempat lah mengalami hal-hal yang seperti itu sempat, tapi tidak lama. Nggak lama, paling kembali rumah. Oke. Terus dari momen of dari keluarga itu pada mulai syahadat itu ketika mami. Jadi mami itu pas setelah saya jawab seperti itu, akhirnya kan mami tanya. Mami tanya, kenapa kamu dulu memutuskan untuk masuk Islam, padahal kamu yang paling kuat ketika di gereja gitu kan. Dari anaknya mami 4 itu saya yang paling ini gitu kan. Paling street gitu. Agak street, paling militan gitu. Iya. Kalau atau paling radikal yang ini militan. Ya, bisa dibilang tuh sebelum syahadat kok. Sebelum syahadat, jadi sebelum saya ini ya, ketika saya mulai aktif di gereja itu, saya bisa dibilang benci sama Islam. Oke. Benci sama Islam, bahkan sampai kalau dengar azan tuh real telinga itu sakit. Waduh. Berasanya kayak berarti sakit. speakernya jelek itu kalau begitu. Ya nggak tahu sih. Coba speakernya yang bagus ya. Sampai kalau TV kita lagi nonton TV gitu kan, tiba-tiba azan maghrib kan. Lu lempar TV-nya? Enggak. Oh. Sayang tuh ya. Mami papi nggak sekaya itu. Oke. Kirain marah.
lempar sendal gitu enggak. Terus Nah, jadi dulu bisa dibilang saya sampai yang sakit. kenapa gitu? Kenapa kok melihat Islam begitu? Apa ya? Dulu juga sempat diajarkan di dalam gereja ya. Oh, di gereja? Iya, sempat didogma lah dalam artian Hmm. itu janganlah kamu beribadah seperti orang-orang fasik yang dimana dia mengadah tangannya ke atas menunjukkan ibadahnya, terus menempelkan dahinya ke tanah itu ada. Jadi kayak menunjukkan gerakan sholat dulu, tapi di ini. Tapi saya anehnya itu banyak yang diajarkan ketika kita ngomong di ininya itu nggak ada di ini. Ya. Lah Yesus sendiri aja sujud Iya. sampai mukanya ke tanah gimana? Iya, tapi ya itu kan yang Iya. salah satu momen juga saya yang ini itu adalah pertanyaan soal bait Allah ketika Yesus selepas perjamuan malam terakhir. Yesus ke Taman Getsemani, Iya. menghadap ke bait Allah, Oh. bersimpuh menempelkan dahinya ke tanah, Iya. diikuti oleh murid-muridnya di belakangnya. Sujud. Iya kan, sujud, gitu kan. Terus? Itu salah satu pertanyaan saya begini. Terus bait Allah di mana sekarang? Walaupun itu hancur dan pecah ketika Yesus disalibkan kan, katakan. Enggak, bukan kan- bait Allahnya hancur, tabir. Nah, tapi kalau versi yang gereja saya di bait Allahnya. Bukan ayatnya itu. Tabir bait suci terbelah dua, tabirnya. Tabir itu kan penutup. Iya. Di Matius 5 Nah. 27. Cuman Cuman kalau yang diajarkan yang saya di sekolah minggu tuh, oh yang itu didengar. begitu, Oh, iya. Oke. Terus? Jadi terus saya mikir walaupun itu hancur kan ada bekas bangunannya. Ya. Terus pengikutnya kan ada. Kenapa nggak dibangun ulang atau di ini? Itu pas saat itu saya mikirnya sih begitu gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang saya itu mikirnya ini sebenarnya yang diajarkan itu benar nggak sih secara Bible dengan yang sebenarnya gitu loh. Kan kalau kita mau bilang kan ya nggak cuman sinode saya dulu ya, sinode saya dulu. Tapi kan banyak gereja-gereja itu yang membuat versinya masing-masing untuk diceritakan ke ini. Karena saya itu katakan apa, pendalaman saya bukan di speknya bukan pendalaman Alkitab, tapi lebih ke yang apa speaker atau ngomong hanya apa yang didengar gitu ya, dari apa yang didengar, terus kita mempelajari dari majalah-majalah yang dibagikan untuk diceritakan kan gitu kan. Itu akhirnya saya sendiri pas saat itu ya kok beda gitu kan. Termasuk pas saya juga nemu Yesus melepas kasut ketika mau masuk ke rumah ibadah, mencuci muka, tangan dan kaki kan gitu kan. Kalau kita lihat kan itu di orang Katolik yang pakai air suci, terus dia cuma digantikan dengan tanda salib, nyelup air suci, terus tanda salib kan gitu. Nah dari situ saya itu banyak poin itu yang ini sebenarnya Yesus itu cuma utusan. Bahkan kalau kita mau bilang kemarin itu saya barusan diskusi sama satu orang, dia mau masuk dalam Islam. Dia menanyakan ke saya, kenapa Islam itu tidak mengistimewakan Yesus juga? Kata dia, kenapa nggak diistimewakan melebihi Nabi Muhammad? Dia mengatakan seperti itu. Dia ngomong sama saya, bukankah Yesus itu diangkat di surga dalam kondisi hidup? Nabi Muhammad kan enggak. Kan gitu. Harusnya lebih tinggi derajatnya Yesus daripada Nabi Muhammad. Dia mengatakan seperti itu. Terus saya jawab, terus bagaimana dengan Henok sama Elia? Iya. Naik keretanya kereta Elia berapi lagi. Naik keretanya diangkat. Iya. yang cuma ditinggal jubahnya. Jatuh kan? Ya kan? Jadi dari jawaban saya gitu dia iya. Terus habis itu saya bilang, bukankah Yesus sendiri itu sudah pernah menyanggah ketika dia disambut oleh Yohanes Pembaptis. Terus Yesus menjawab kan, apakah utusan lebih mulia daripada yang mengutus kan gitu kan? 13-16. Ya. Jadi pas saat itu dia masih
Kira-kira apa yang lagi saya tanyakan, apa yang mau ditanyakan tentang Islam? Itu kan panjang tuh. Diskusi ada 4 jam, 5 jam lah diskusi. Terus dia ngomong gak ada. Dia bilang gitu. Terus paham maksudnya posisinya Nabi Muhammad? Paham. Terus Asyhadu. Saya langsung gini. Udah siap tak gituin kan? Udah siap. Bentar. Terus habis itu, menurutmu yang mengamalkan ajaran Kristiani yang sesuai dengan Bible itu siapa? Tak gitu kan? Mesti ya kalau dari penjelasan tadi sih malah lebih orang Islam yang mengatakan seperti itu. Terus dia kan tanya, emang kalau dari Kofandi yang paling logis di Islam, yang paling mudah untuk saya pahami di Islam, itu konsep tentang apa? Dia tanya gitu. Terus saya menjelaskan konsep keadilan dalam Islam. Itu paling logis di manapun saya bilang. Kalau kita ngomong di agama Kristen Katolik, siapapun yang mengikuti jalan Yesus, maka dia akan masuk kerajaan surga. Kan gitu kan? Dan dosa manusia semua diampuni. Ibaratnya kalau saya ngomong, karena pas saat itu yang saya hadapin Katolik ya, kamu itu melakukan dosa sepanjang minggu nih, Senin sampai Sabtu, kamu nyuri, kamu ngerampok, kamu mukulin orang, kamu ini. Ketika Minggu pengakuan dosa, selesai. Semua. Ya. Kalau dalam Islam nggak begitu. Kita masih berpikir mau melakukan suatu hal yang buruk sama orang, itu aja sudah ada hitungannya. Tapi nggak sekarang. Perhitungannya itu nanti kita menerimanya nggak cuma sekarang. Ada nanti di dunia kita diberikan, ada nanti di alam barzah, ada nanti ketika kita waktu selepas dari padang mahsyar. Mulai dari padang mahsyar sampai akhirnya penghakiman, itu dibagi di situ. Jadi jangan dipikir kamu bisa bebas dari semua apa yang kamu lakukan. Kan gitu. Menurutmu fair nggak? Kalau misalkan nih orang dari dia dari Senin sampai Sabtu dia melakukan banyak kejahatan. Masuk hari Minggu dia masuk bilik pengakuan itu. Terus dia langsung nol tuh. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh pater atau pastor yang ada di dalam bilik, langsung nol. Dengan orang yang dari hari Senin sampai Sabtu, dia menjaga dirinya. Ya kan? Kalau kita ngomong udah menjauhi 10 perintah Tuhan aja. Melaksanakan 10 perintah Allah. Gitu kan? Melaksanakan 10 perintah Allah. Dia berusaha melaksanakan dengan baik gitu. Kira-kira adil nggak? Ya, nggak adil. Terus saya bilang, dalam Islam, ketika ada orang, dia kekayaannya saat itu adalah 1 juta, dengan satu orang A dan satu orang B, dia kekayaannya saat itu adalah 100.000. Dia mensedekahkan 100.000. Si A memberikan 100, B memberikan 100. Bebannya berbeda di mata Allah. Saya bilang gitu. Jadi Islam konsep keadilannya lebih jelas. Kalau itu di Babel ada itu. Ya, ada. Ada juga. Yang membedakan kan konsep ketuhanannya lah ya. Konsep ketuhanan dalam Kristen dan Islam itu yang jauh berbeda. Tapi saya tadi ingin ngurut lagi nih. Jadi tadi setelah mamanya bilang mau ke gereja, Pandi bilang mau nganterin, akhirnya kejadian. Oh enggak sih, enggak sampai. Jadi? Karena mami agak sakitnya agak parah kan. Oke. Jadi pada saat itu saya akhirnya sering ngobrol kan sama mami karena saya jagain hampir 24 jam kan sama mami. Itu ngobrol kenapa kamu bertahan dalam Islam, terus kenapa ini. Saya jelaskan seperti yang saya tadi ceritakan, masalah cerita ketika masalah Bapak Abraham. Itu kan karena kita sinode yang sama kan. Itu mami, iya. Terus menurutmu kalau mami masuk Islam, mami meninggalnya pas Ramadan. Mami meninggalnya pas Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, jadi
pas saat itu kan sebelum Ramadan ya, mami diskusi sama saya. Itu menurutmu kalau mami masuk Islam sekarang, mami nggak bisa sholat karena sudah pakai oksigen, sudah pakai ini, sudah kalau duduk harus dibantu gitu kan, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Menurutmu gimana? Oh, ada caranya. Saya bilang sama, pada saat itu kan saya belum punya ilmunya, belum banyak kan. Okay. Jadi saya mengatakan, Mam, Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Niat mami untuk masuk Islam pun Allah akan terima dengan baik. Saya bilang gitu. Jadi kalau saya ngomong, kalau mami mau masuk Islam, ayo, nggak usah mikir bagaimana nanti kalau mau sholat, mau ini, kan gitu. Apalagi mau puasa. Saya udah nggak usah dipikir. Oh, nggak ingat pengalaman sendiri tuh? Apanya? Salah momen tuh masuk Islam sebelum puasa gitu. Nggak ingat momen sendiri. Tapi ya, karena kayak gitu kan akhirnya interest kan. Terus saya ada salah satu ini yang istilahnya salah satu yang bimbing saya ketika saya sudah masuk Islam, ngajarin buat baca-baca ini, itu akhirnya kan dekat sama keluarga saya. Nah, akhirnya saya ajak beliau, saya manggilnya sampai kayak Pak D gitu kan, kayak bapak kedua saya ajak, terus ikrar sama beliau. Alhamdulillah. Itu Papi tahu nggak tuh? Saat itu belum. Oh, belum tahu. Belum tahu. Terus? Sampai Mami akhirnya meninggal di 9 Ramadan, meninggal. Papi juga nggak tahu? Akhirnya Papi tahu itu. Papi tahunya setelah Mami meninggal atau sebelum Mami meninggal? Pas sih. Oh, pas meninggal. Oke. Karena dikebumikan secara Islam mungkin? Jadi pas saat itu hampir bisa dibilang saya agak negosiasi sama keluarga besar ya. Karena kan taunya kan Mami dari dulu kan Kristen, terus teman dari adik sama kakaknya Mami itu udah bilang iniin lah dikebumikan secara Kristen soalnya ini. Saya bilang enggak, Mami sudah masuk Islam. Saya bilang gitu kan. Terus datang Pak Dela, ya sudah masuk Islam. Akhirnya kita agak ini sedikit gitu kan. Keluarga kaget. Ya kalau dibilang sih shock gitu. Ya karena saya sendiri itu kan kalau dibilang laki-laki paling tua tuh di yang bagian cucu. Saya laki-laki paling tua. Terus akhirnya ada salah satu yang mengenai anaknya yang lebih berhak untuk maminya. Ya tau lah adatnya kan kok. Ya itu. Terus meskipun sudah terlanjur dibelikan peti itu, akhirnya tetap dikebumikan dengan cara Muslim. Alhamdulillah. Nah itu pada saat itu berarti Papi tahu berarti? Ya, terus Papi akhirnya setahun kemudian. Reaksi Papi waktu itu gimana? Mungkin karena sedih ya. Papi karena sedih itu jadi nggak merespon soal itunya. Tapi momennya itu di situ benar-benar yang kita, Masya Allah ya. Mami itu kan sebenarnya meninggalnya jam 11 siang. Oke. Jam 11 siang. Terus? Qadarullah karena adanya sedikit pembicaraan yang alot itu, baru bisa dimandikan itu jam asar, habis asar. Terus? Habis asar baru bisa dimandikan, terus dari pertama mandiin itu badannya belum dingin. Oke. Terus? Sampai akhirnya malam itu dimasuk jam habis isya baru dimasukkan ke dalam peti kan. Itu masih hangat. Adik saya juga megang kan waktu ngangkat itu. Terus tiba-tiba itu waktu 7 hari meninggalnya Mami, itu kan kita kayak bikin acara tuh. Bukan tahlilan. Ya itu. Ya itu. Ya, tahlilan di keluarga Kristen gitu maksudnya? Kan kita ada rumah sendiri. Jadi rumah dukanya kan di rumah sendiri. Jadi terus habis itu adik saya yang laki-laki tiba-tiba maju. Tapi siangnya habis tanya sama saya, kalau aku mau doain Mami kok, kira-kira sampai enggak ya? Saya saat itu jawabnya, ya enggak lah, kan beda. Kamu masih Kristen. Terus saya nggak sambil bercanda tuh, yang sampai mau koko. Kalau doa, kalau yang sampai ke Mami, doanya koko. Saya bilang gitu.
doanya Koko yang sampai ke ngiri dong dia. Iya. Terus tiba-tiba itu dia diem kan. Malamnya tiba-tiba dia waktu yang sama yang mimpin doa itu maju kan. Saya mau masuk Islam. Langsung gitu. Alhamdulillah itu. Terus Pas papi hari ke-7 itu berarti. iya di hari ke-7. Papinya Papi itu 2011-an. beda setahun. Beda setahun. Terus Cece sama Mimi, kakak sama adik saya perempuan, itu syahadatnya 2012. 2 tahun. 2 tahun setelah Mami meninggal. Iya. Nah, papi waktu itu akhirnya masuk Islam kenapa? Karena pas saat itu kalau papi itu papi posisi ada di Jakarta tapi saya di Tulungagung kan, saya ngurusin kerjaan sama beberapa usaha yang masih jalan kan di Tulungagung pada saat itu. Jadi kita nggak sering kontak kan, tahun-tahun segitu kan belum ada WA, belum ada BBM kan gitu kan. BBM pun kayaknya yang paling lama tuh yang masih pakai bola itu ya. Oh, masih pakai bola tuh. Iya. Apa namanya tuh ya? Apa itu? Lupa. Pokoknya ada bola di tengah-tengah. Iya, ada bola di tengah-tengah tuh. Nah, jadi pada saat itu kan kita kalau mau telepon juga akhirnya males kan, biayanya agak lumayan gitu kan. Dan kita sibuk dengan kesibukan masing-masing, cuman tahu tiba-tiba papi masuk Islam gitu. Oh, papi masuk Islam nggak ngabarin Fandi? Enggak ngabarin juga. Oh, terus iya. baru setelahnya ketika 2011 papi pas pulang ke Tulungagung, ya kan, baru mesti tahu. Saya sholat tiba-tiba, saya tunggu, saya Ikut. mau wudhu dulu. Kaget Sudah dong. masuk Islam tadi. Sudah. Sudah. Oh, jadi kayak ngalir gitu aja. Nggak, Fandi nggak nanya, gimana kok papi ceritanya kok bisa jadi masuk Enggak Islam? sih. Enggak ya? Karena kalau saya itu sampai sekarang pun saya kalau misalkan ada mu'alaf ya, ada mu'alaf mau syahadat itu, karena prinsip saya nggak mau tanya dulu, biarkan dia yang enjoy untuk cerita gitu kan. Karena pengibaratan saya seperti di atas kapal ini tadi, kalau ada orang yang dia tenggelam terus dia minta tolong angkat tangan saya, apa saya mau tanya dulu alasanmu pengen hidup apa, kan lucu kan? Ya, beda lah. Diangkat dulu gitu kan, diangkat dulu. Jadi kayak papi pun saya juga sama dari dulu, saya nggak pernah tanya, terus sampai akhirnya pas lagi serius ternyata pencarian papi itu agak lebih rumit daripada saya. Sampai dulu itu pernah ikut apa ya, kayak pemahaman tentang saya ingat soalnya istilahnya agak lucu. Krismolanteng atau apa gitu. Di gereja itu? Bukan, beda di luar. Jadi itu pemahamannya Kristen Jawa, Islam Klenteng. Oke. Jadi kayak aliran kepercayaan gitulah. Kris apa tadi? Krismolanteng. Krismolanteng. Itu menganggap Tengnya itu Klenteng. Kristen Jawa, Islam Klenteng gitu kan. Itu menganggapnya itu Islam itu pada saat itu masih berada di lantai ke berapa ya? Saya nggak detail pas saat itu. Lantai 5 atau 6. Apanya lantai? Jadi menganggap itu level agama itu 1 sampai 7 atau berapa gitu kan. Nah, Islam itu sampainya cuma sampai ke langit ke-6 atau ke-7. Lah yang langit ke-7 apa? Agama apa? Baru itu Krismolanteng itu tadi. Jadi menyatukan semuanya itu. Menyatukan semuanya. Terus, ya kayak aliran kebatinan gitu lah dari ini. Dari situ, papi ngikut kegiatan itu terus gimana? Karena pas saat itu papi itu ceritanya agak sepenggal ya. Jadi saya detailnya bagaimana kurang jelas juga. Tapi sebenarnya papi di gereja aktif? Sudah enggak. Sudah enggak? Udah berapa lama? Kira-kira semenjak 2008-2009 semenjak papi dulu ada beberapa job di Bali sama di Jakarta. Tapi itu sebelum mami meninggal. Sebelum mami meninggal. Itu jadi Fandi masuk Islam 2005. Mami masuk Islam 2010. Papi masuk Islam 2011. Adiknya tadi 2010 juga. Terus yang tadi Cece sama Meme itu 2012. Kalau Cece sama Meme, kalau Cece itu lebih ke sih, nggak begitu
aware soal agama. Saat itu dia mau 2012 itu mau nikah. Dapat orang muslim. Iya, dapat orang muslim. Okay. Nah, terus adik saya perempuan juga sama. Okay. Tapi kalau adik saya perempuan itu malah lebih dia untuk pemurtadan dia lebih aktif waktu masih di gereja. Waktu masih di gereja dia lebih aktif. Terus waktu dia masuk Islam gimana? Saya harus ngedepin pendetanya. Oh, gitu. Saya hadapin pendetanya, saya ajak ngobrol gitu kan. Bukan ngobrol sih. Debat. Lebih ke agak pressure agak ini lah dalam artian. Terus akhirnya saya mintakan adik saya jangan diganggu lagi. Kayak gitu. Karena ini soal agama, kita juga dilindungi dari undang-undang juga. Dia juga usianya sudah cukup usia, bukan anak kecil lagi. Dan Anda bukan siapa-siapa. Keluarga bukan, ini bukan. Terus kalau masih mau dilanjut yang pas saat itu kan SMS ya, terus SMS, terus telepon, terus dia sering ke rumah gitu kan. Itu kalau mau dilanjut ya Anda keras, saya bisa lebih keras gitu. Jadi pas saat itu, saya masih ingat yang adik saya perempuan itu begitu. Jadi begitu dia sebenarnya kalau tapi alasannya adiknya masuk Islam kenapa? Nikah juga di tahun 2012 itu nikah. Oke. Nikah. Nah, jadi satu keluarga inti ini semua masuk Islam. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Terus kalau keluarga besarnya tante, om gitu? Masih ada sedikit PR ya. Masih ada sedikit PR. Tapi kalau yang dari keluarganya papi, tante yang adiknya papi persis, jadi papi 4 bersaudara. Yang pertama masih Katolik. Yang kedua papi. Ada yang masuk Islam nggak dari? Ada. Oh. Tante saya yang ketiga itu masuk Islam tahun 98. Tapi pas saat itu kan karena ini akhirnya kan agak jauh sedikit kan. Nah begitu saya masuk Islam itu dekat lagi. Sama tapi keluarganya, om saya. Omnya nggak masuk Islam. Iya. Tapi maksud saya gini, dari mulai Fandi, adiknya, mami, adiknya, papi, cece, meme gitu. Setelah semuanya masuk Islam nih, semuanya menjalankan Islam. Alhamdulillah. Kecuali mami. Iya, alhamdulillah. Semua menjalankan Islam. Alhamdulillah. Bahkan waktu papi meninggal itu, papi meninggal tahun 2019. Oh, 19. Iya, papi meninggal itu saya kan kumpul sama teman-temannya papi yang ada di desa tuh. Jadi di depan rumah persis itu ada satu musola. Papi nggak pernah cerita ternyata beliau itu menjadi salah satu pengurus di musola itu. DKM. Jadi sampai tetangga pada cerita itu, papimu itu tidak pernah meninggalkan sholat kecuali waktu mengunjungi kakak saya itu di Kediri, mengunjungi adik saya yang di Surabaya pas saat itu, mengunjungi saya di Jogja. Jadi pasti setiap hari dia berusaha di musola terus. Nah, sampai momen pas hari meninggalnya. Hari meninggalnya itu papi di hari Jumat pasan juga. Meninggalnya hari Jumat? Ya, sebelum sholat Jumat persis. Saya dikabari itu posisi lagi nunggu azan di dalam masjid di Jogja. Jadi posisi itu papi itu langsung kena serangan jantung. Jadi dalam waktu 2 jam. Meninggalnya dalam sholat? Enggak, papi enggak. Sudah ke rumah sakit tuh. Cuman kalau saya dikabarinya pas posisi di dalam lagi nunggu azan. Lagi duduk nunggu azan itu. Terus teman-temannya papi itu pada cerita papi itu kelewat itu cuma subuh waktu hari meninggalnya. Kelewat waktu subuh. Kelewat subuh cuman pas pada hari dia meninggal. Iya. Kelewat subuhan di masjid. Jadi kesiangan, bangunnya waktu sudah terang kan, terus akhirnya papi sholat di rumah, jalan-jalan ke tetangga, nyamperin teman-temannya gitu kan, minta yang pamit. Iya kayak orang pamitan gitu kan. Kayak orang pamitan, terus tiba-tiba jam 11:30 meninggal gitu.
Papi. Hari Jumat ya. Barokah. Amin. Alhamdulillah Pandi ini ya berarti seorang mualaf yang akhirnya mungkin bisa dikatakan menjadi wasilah buat satu keluarga ini ya. Masuk Ya Islam semua. bisa Ya, itu dari mulai mami. dari mulai mami. Kalau Papi dari istilahnya masuk Islam sendiri tanpa pengetahuan Pandi ya. Tapi akhirnya kan berarti yang dulunya mungkin dia Papi itu menentang Pandi masuk Islam, akhirnya malah dia masuk Islam. Alhamdulillah. Senang banget kalau begitu mah. Kebanyakan malah nggak satu keluarga. Kalau dibilang itu mami papi itu kan sudah ada komplek makam itu di Bong Cina di Tulungagung kan. Ya. Akhirnya itu satu makam besar, satu komplek itu. Dua-duanya makam muslim cuman mami papi itu. Oh gitu. Di Bong itu. Di Bong. Oh. Jadi dua Kok bisa? ya Emang nggak ada pemakaman Islam di tempat lain? wasiat dari beliau berdua sih. Jadi memang dari posisi Engkong itu kan makamnya jauh, Engkong nggak jauh kan, cuman sebelahan aja, beda blok aja. Ngomong Bong gue jadi inget. Aku di Cilacap. Udah lama banget gak pernah dengar kata Bong. Dari kecil mainnya di Bong. Tapi selama pas Pandi udah masuk Islam, Pandi pernah nggak ngancam keluarganya gitu? Nggak pernah kan? Enggak pernah. Saya punya teman masuk Islam, masih muda sebelum nikah. Dia ngancam ke keluarganya. Pokoknya kalau nggak semuanya masuk Islam, saya nggak akan nikah gitu katanya. Ya, kalau kita mungkin saudaranya bodo amat gitu. Tapi alhamdulillah satu keluarga masuk Islam semua. Satu keluarga masuk Islam semua. Mungkin tahu lah. Kan orang CI ya, harusnya tahu. Siapa? Ya pokoknya dekat sama CI lah. Coba dicek nanti siapa lah gitu. Ada yang begitu. Abis ini langsung nyari YouTube-nya satu-satu ya. Cuma di screen. Nah, gitu. Akhirnya ketonton semua itu. Nah, tapi enggak, dia nggak pernah di YouTube. Oh, udah pernah. Cuma dia cerita sama saya begitu kejadiannya. Oh. Enggak, Alhamdulillah. Kalau saya cuman pas saat itu habis sadar itu cuman ngomong saya sudah masuk Islam. Kira-kira yang mau ikut saya siapa? Gitu. Oh, gitu. Cuman gitu aja. Ngancam ya? Enggak ngancam. Kalau nggak ada masuk Islam, saya nggak akan nikah gitu. Saya ketawa denger gitu. Tapi ya alhamdulillah masuk Islam semua. Alhamdulillah. Keren ya. Ya begitulah ya, berarti artinya kan memang yang namanya keluarga, apalagi yang tipikal Chinese Toto gitu ya, Toto lah ya. Toto dalam arti bukan Toto yang nggak bisa bahasa Indonesia, bukan. Yang pemikirannya masih Toto, itu karena memang ada pengaruh atau akibat dari politik divide dan imperial waktu Belanda. Kan Cina di kelompok sendiri, Arab, India, pribumi gitu istilahnya. Iya. Jadi masing-masing kelompok ini kan mudah diadu domba sama Belanda. Tinggal Belanda ngomong ini begini, ngomong sama ini begini. Oh begitu ya seterusnya muter-muter. Jadi setiap kelompok punya kecurigaan. Pasti terjadi. Padahal kan kalau kita melihat kelompok itu kan ya memang banyak yang mungkin berdagang dengan Belanda. Ketika induk semangnya nggak ada gitu. Nah mereka kan akhirnya kan kebanyakan masuknya kalau nggak Buddha, Kristen. Karena induk semangnya Kristen. Jadi yang mereka kenal sudah Kristen, mereka sudah sudah familiar gitu dengan Jadi makanya yang ditinggalkan oleh Belanda dari kelompok Tionghoa ini banyak masuk Kristen. Karena juga sudah terpengaruh oleh budaya Barat gitu. Betul kan? Ya kalau di saya itu karena saya taunya itu poinnya ketika saat itu dari kakek itu kan aktif banget di gereja kan. Kalau kakek yang dari papi itu aktif banget di gereja, tapi kalau kakek yang dari mami itu lebih ke Konghucu. Jadi dulunya bagaimana itu kan saya nggak diceritain detail kan pada saat itu, karena ya saya taunya cuman diarahkan begini aja gitu kan. Nah, saya mau tanya Pandi nih. Ini kan mumpung sama-sama Cina nih. Emang kenapa sih? Ngomong Cina aja, sama Cina diapain lagi? Ya kalau sama-sama Cina nggak ada rasis kok. Nggak ada rasis. Saya ngomong berasis.
Pernah nggak Fandi waktu ketika sebelum masuk Islam dengar dari mungkin mami, papi atau kakek, nenek gitu, pernah nggak dengar begini? Islam itu agamanya orang miskin atau Islam agamanya orang pribumi gitu? Enggak sih, lebih ke ini. Kalau itu lebih setelah Oh, malah setelah masuk Islam. Oh, oke. Nggak cuman dari bukan mami papi secara spesifik ya, tapi secara luas. Bahkan ada salah satu saudara saya yang juga aktif di gereja juga tuh. Itu kan ngomong Islam tuh orangnya pada terbelakang semua katanya gitu kan. Kurang pendidikan. Bahkan dia argumennya gini, bahkan cebok aja harus diajarin gitu kan. Dalam Islam. Terus pada saat itu saya bilangnya begini. So, maaf nih ya, bukan maksudnya mendiskreditkan masalah orang-orang suku dalam ya. Kalau kita ngelihat di suku pedalaman di Indonesia yang masih benar-benar dalam, ketika mereka nggak tahu konsep bagaimana berpakaian, ya kan, bagaimana cara membersihkan tubuh dengan baik, manusia itu nggak punya insting itu. Itu adalah keilmuan kan gitu kan. Itu adalah sesuatu yang diajarkan kan gitu. Akhirnya mohon maaf, ada suku-suku pedalaman yang masih belum pakai baju, belum terbiasa dengan mandi kan gitu kan. Maka dari itu Islam itu hadir mengajarkan dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar gitu. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu terbelakang, sedangkan dia mengajari dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar ini tadi untuk kebaikan kita sendiri, kan gitu. Itu ngomong apa tantenya? Yang ngomong saudara, sepantaran saya, sepupu. Bukan sepaha. Bukan. Sepupu. Jawa Timur bahasa paha. Jawa itu sepupu paha, sepaha. Kalau ada orang yang ngomong gitu, berarti dia nggak tahu di Eropa abad pertengahan orang Eropa yang ngajarin cebok orang Islam. Betul. Makanya dulu ada high heels itu kan karena itu. Ya, menghindari itu. Mereka buang di jalan. Bahkan kita nggak perlu bilang zaman Eropa, gitu kan. Dulu kalau kita mau bilang di Indonesia yang bangsawan entah itu dari Cina, yang dari Cina ya, dari Cina atau dari Belanda itu kan pasti di kamar mandi itu sedia guci tuh. Guci buat apa itu? Kan gitu kan? Yeah. Terus yang buang kan burennya kan? Yeah. Pembantunya. Keluarga berarti Hokian berarti? Lebih ke situ sih. Hah? Papi mami Hokian bukan? Lebih. Saya-nya apa sih Fandi? Kok takut sih ditanya saya? Saya enggak biasa buka saya sih. Kenapa? Ada sedikit. Oh gitu. Kalau gua mah di depan jamaah di masjid juga berani ngomong. Nama saya Dondi Tan. Tan itu marga. Tan itu marga. Iya, marga itu saya kan. Iya. Jadi saya Dondi, saya Tan gitu. Saya-nya Tan. Sampai ada pendeta juga bilang Dondi anak setan gitu. Ya bener. Anaknya setan. Setan ya, bukan seton. Iya. Karena kalau saya sendiri kan sebenarnya sudah nggak mau mengunggulkan masalah ras ya, Bung. Karena kita di Islam kan mau ras apapun kita juga masih setara lah, gitu kan. Jadi kayak saya terbiasanya sekarang itu juga ke anak-anak untuk menandai masih keluarga itu saya cuma pakai nama saya aja. Bukan gitu sebenarnya. Kita masih boleh mengidentifikasi diri kita dengan ras tertentu, nggak masalah. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui ras kita, biar kita selalu ingat kita tuh nggak bisa milih lahir untuk jadi ras ini gitu. Itu satu tujuannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan orang bangsa berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya kan untuk saling mengenal. Tujuannya untuk saling berkasih sayang. Jadi nggak apa-apa saya mau bilang Asep orang Jawa kayak mau siapa, karena dia nggak bisa milih jadi orang itu, gitu. Ras itu. Gitu. Orang bule juga nggak bisa milih jadi orang bule lahir kan. Iya juga sih. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita tidak bisa milih menjadi orang ras tertentu, berarti kan kita kan sebenarnya ada yang menciptakan, ada yang ngatur nih. Lu jadi orang ras ini, lu jadi orang ras ini gitu kan. Nah, lu harusnya saling mengenal, saling berkasih sayang. Kan itu sebenarnya tujuannya. Iya.
lebih ke situ. Jangan malu dengan ras kita. Kalau secara ras sih nggak ini ya, tapi saya karena memang dari engkong dulu itu semenjak papi mami pun kalau mami masih pakai ya, pakai nama Chinese masih pakai. Kalau papi kan sudah enggak. Jadi juga dari yang lain itu udahlah nggak usah pakai marga kita di ini. Emangnya kalau kita pakai nama Cina terus kita jadi nggak nasionalis? Kan enggak ada hubungannya. Justru kan kita di negara yang alhamdulillah seperti Indonesia ini kan semua suku dan ras kan di mata hukum juga sama. Apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya yang menjadi alasan utama saya kenapa saya masuk Islam. Karena ada kalimat seperti ini, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Nah, kita ini non-Arab kan? Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Tapi yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Kan kalau kita masih Arab tuh. Siapa? Arab pating belok. Arab pating belok. Nah, jadi karena ada ajaran yang seperti itu, jadi artinya orang tidak dilihat dari suku dan rasnya. Yang dilihat di mata Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Iya. Jadi orang Cina tidak lebih baik daripada orang Jawa. Orang Jawa tidak lebih baik daripada orang Padang tidak lebih baik dari orang Batak tidak lebih baik daripada orang Timur. Semuanya itu yang paling baik yang bertakwa. Iya. Jadi siapa? Enggak sih, lebih ke gimana ya? Kalau saya secara pelafalan kan ya. Jadi kan gampang gitu. Oh, iya, siap gitu. Kan kok setan gitu aja. Arahnya sebenarnya ke situ sebenarnya. Bukan mau menelusuri leluhur gitu enggak. Kalau di Cina kan mungkin saya nggak tahu ya. Kalau di Cina itu kan ada 3 nama. Ya, misalnya ya apa misalnya. Ya, itu kan marga. Ya. Nanti ada kata kedua, itu sebenarnya menunjukkan orang ini generasi berapa. Kata ketiga itu baru nama kecil daripada si orang itu. Nah, kalau saya sendiri karena nggak dikasih dari kecil itu memang nggak pakai. Jadi panggilan buat orang-orang Cina yang dipanggil itu adalah nama yang paling belakang. Yang paling depan itu malah jadi marga. Beda dengan sistem Barat, nama kecil di depan, nama belakangnya di belakang. Akhirnya ngadopsinya kan kita yang keluarga kita namanya itu dialihkan dengan nama Indonesia ditaruh paling belakang. Papi berarti punya surat ganti nama nggak? Papi nggak dikasih nama Cina. Oh iya Cina. Cuman kalau mami ada. Mami. Surat ganti nama. Oh. Karena engkong itu WNA. Oh. Engkong itu meninggal dalam posisi WNA. Masih WNA. Tapi dia ke Indonesianya langsung dari China. Iya. Usia 11 kalau nggak salah. 11 tahun. Nggak sempat ngurus WNI berarti umur. Ya karena engkong ini tadi itu apa ya, waktu itu nggak cuman masalah WNI-nya sih. Jadi engkong dulu termasuk Cina yang sedikit punya apa ya, mental juang. Jadi engkong yang dari mami itu termasuk pejuang kemerdekaan. Iya. Jadi nggak WNI sih. Jadi gini, kok ceritanya. Engkong dulu kalau dari ceritanya engkong itu waktu zaman Belanda, maminya engkong itu kena terus terbunuh. Kenapa? Kena tembak. Itu akhirnya ada sakit hati. Ya sakit hati siapanya? Engkong saya sama Belanda tuh. Punya sakit hati terus akhirnya ikut perjuangan. Terus waktu Jepang kan ada masanya itu Jepang anti Cina. Nah kalau di Tulungagung sampai ada makam massal orang-orang Cina tuh. Nah kakek saya, buyut saya kena. Buyut saya kena dan kakek saya pada saat itu dipikir juga ikut kena. Sampai namanya juga ada di lisannya 500 nama tuh. Kakek saya ada. Terus istilahnya kakek itu kabur tapi terus akhirnya berjuang.
Oh. Jadi Di Tulungagung. di Tulungagung pada saat itu. Nah, ketika tahun 98 mau mendekati meninggal itu 96 98 antara tahun 96 ya 99 97 karena saya nggak ngalamin langsung Yeah. itu kan diceritainnya Iya. dari papi itu bilang engkong itu sudah mau ngurus WNI sama pengurusan itu veteran pengurusan veteran dari teman-teman seperjuangannya juga ini minta untuk engkong itu ngurus itu. Tapi engkong itu ya mungkin udah feeling juga ya. Waktu tanda tangan awal-awal itu udah bilang kalau paling nanti ini keluar aku udah nggak ada. Oh. Nah, jadi posisinya masih WNA. Oke. Itu. Iya. Baik, seru juga ya. Cina loleng. Benar kan itu dulu? Iya. tapi sebenarnya dulu saya nggak sehitam ini sih. Oh enggak, saya nggak nanyain Nah. warna kulitnya. Oh, iya Waktu kan. masih kecil sering dengar begitu kan? Sering. sering. Kalau saya dulu kan waktu di sekolah-sekolah negeri kan di ini kan singkek. Oh, singkek. Gitu. Jadi kita nggak boleh sakit hati lah. Iya. Itu Yang namanya anak-anak ya. iya. Baiklah. Alhamdulillah yang penting sekarang sudah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi kita juga sebenarnya boleh dikatakan kalau dengan Islam, Cina juga boleh dikatakan dekat dengan Islam. Iya. Karena yang salah satunya yang membawa Islam ke Indonesia ya salah satu juga dari Cina juga. Laksamana Cengho. Nah, bahkan saya pernah baca Laksamana Cengho itu kalau ke satu tempat dia ninggalin ustadz untuk tinggal di situ, untuk menikah di situ. Jadi untuk mengajari Islam di situ. Pindah ke tempat lain ninggalin lagi ustadz. Yang saya dengar, yang saya baca ya. Tapi Laksamana Cengho itu Kasim kan? Iya, katanya kasih. Katanya kan Kasim. Sudah dikebiri. Iya. Berarti Saya baca Kopengo aja. apa? Saya baca Kopengo aja. Enggak, soalnya dulu pernah ada yang ini kan, pernah waktu awal-awal tahun 2016 tuh ada yang ini ngaku kalau keturunan langsung dari Laksamana Cengho gitu. Terus. Oh, berarti Laksamana Cengho punya istri di sini gitu. Bayangan saya bukan itu. Habis? Kan infonya begitu kan? Ya. Infonya begitu. Terus gimana punyanya gitu kan? Punya keturunan langsungnya loh. Nih, kalau satu marga oke lah. Kita ini gitu kan. Padahal waktu itu belum ada bayi tabung gitu ya. Iya, belum ada. Ngambilnya juga gimana? Karena sudah kepotong. Jadi Tapi kan itu. yang saya baca juga Laksamana Cengho tuh atlet tidak pernah menetap lama. Iya, tidak pernah Katanya menetap lama. berkunjung gitu. Mm-mm. Ya, walau-walau. Kalau Saya walau juga pernah baca bahwa ada sebuah dokumen yang waktu itu malah dilelangnya di Amerika. Dilelangnya di Amerika. Dokumen itu yang menulis tentang Cengho. Nah, di situ ada istilah-istilah yang berkenaan dengan Buddha. Oh. Jadi masih ada beda pendapat nih, Cengho ini Muslim atau Buddha gitu. Oke. Gitu, walau-walau. Allah alam. Ya, itu buat kita nggak penting. Iya. Yang penting sekarang kita sudah Muslim. Sudah Muslim. Ya, alhamdulillah. Ya. Cina Kalau Muslim. Cina Muslim. Amin. Alhamdulillah. Nah, makanya kalau di Islam kan nggak kenal mau Cina, kamu Jawa, kamu Arab, kamu Islam ya Islam. Iya. Kan yang penting itu. Dan alhamdulillahnya kan Tuhan kita tidak apa namanya? Tidak memilih ras tertentu. Enggak. Kalau itu enggak. Ada kan? Ada. Agama yang Tuhannya memilih ras tertentu ada kan? Ada. Pak, perlu dijelaskan. Panjang lagi tuh. Enggak, cuma pengen nanya doang. Dulu waktu masih di sono, pernah ngiri nggak? Iya. Kenapa Tuhan gua ngasih pit gitu misalnya? Pernah gitu? Udah, nggak usah Tapi ya, kan nggak usah ya. tapi kan ada yang menyesuaikan. Siapa? Oh, gambarnya. Iya. Kan gambarnya. Iya, kan ada yang Tergantung di mana negara mana gitu kan. Iya kan? Disesuaikan. Iya. Betul enggak, tapi kita bukan melihat gambarnya. Tapi kan kalau melihat dari teksnya dia kan ras tertentu. Oh iya. Itu maksud saya. Ada. Ya kan? Ada. Ya, kalau ras tertentu kan kita sudah bisa bayangin seperti apa. Nggak mikir ya dulu ya. Enggak.
Gue juga Nggak pengen punya Tuhan sipit gitu. Enggak ya? Iya, ya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu cukup kali ya? Ya. Ya. Boleh. Terima kasih banyak buat Fandi ya. Hmm. Fandi